Kembali ke channel saya kali ini. Kali ini saya mau unboxing sekaligus mau coba sebuah inverter merek Vicero. Ini saya beli di toko online Shopee. Harganya sekitar 200 ribuan kalau tidak salah ingat ya. Ini saya ambil yang versi 12 volt AC 230 volt tipe Vio 500 watt. Inverter ini berjenis MSW atau lebih dikenal dengan modif Sinwave. Di bagian bungkusnya ini ada tulisan ya, 100% tembaga murni. Nah, jadi seperti ini penampakan luarnya. Inverter merek Vicero ini memiliki fitur otomatis shutdown ketika kondisi listrik tidak stabil. Jika beban output terlalu besar atau konslet, mesin akan otomatis shutdown atau mati. Mati artinya dia protek ya, bukan mati inverternya rusak. Ketika dia ada konslet, dia akan protek otomatis. Dalam keadaan overhead atau terlalu panas, mesin akan mati sendiri secara aman. Jadi inverter ini ketika overhead atau bisa disebut panasnya berlebihan, dia akan otomatis mati sendiri atau off. Sehingga inverter ini akan aman digunakan. Langsung saja kita buka. Ini segel sudah saya buka ya. Langsung buka. Isi dalamnya ada kabel dan japit buaya sepasang, kabel merah dan hitam plus minusnya. Nah, di sini ada inverternya dan ada garansi, kertas garansi, juga ada buku panduan serta instalasi cara menggunakan. Nah, jadi di sini yang belum paham cara menghubungkan kabel ini bisa dilihat dari buku panduannya. Bisa dibaca-baca. Di sini ada instalasi dan cara menggunakan, pengenalan sisi panel, diagram menghubungkan. Nah, jadi kalian kalau yang ingin beli inverter ini bisa melihat buku panduannya ketika ingin memasang agar tidak terjadi kerusakan ya. Sekarang kita buka ininya, apa namanya ini, bubble wrap namanya. Oke, jadi inverter ini seperti ini. Nah, Vicero Vio 500W 500 watt power inverter. Bagian depan seperti ini, tombol on off dan soket stop kontaknya. Di sini ada LED berwarna merah dan hijau. Nah, yang hijau ini artinya tanda bahwa ini indikator inverter nih, tandanya indikator on yang hijau. Kalau yang LED warna merah ini, LED merah ini, itu sih biasanya ketika ada beban berlebih
atau ada konslet di bagian output, dia akan protect. LED merah ini akan menyala. Jadi ada saklar, stop kontak, indikator LED. Di sini juga ada port USB. USB ini biasanya bisa kita pakai untuk charger HP ya, buat cas HP. USB 5 volt. Nah, depannya seperti ini. Di bagian belakang di sini ada seperti biasa umumnya inverter, ada kipas. Ada kipas. Di sini ada soket plus minus buat menghubungkan di aki atau baterai. Di sini juga ada sekring atau fuse pengaman ketika ada konslet atau kita terbalik masang kutub plus minnya. Nah, di sini bisa dibuka ya. Jadi yang tipe V0 ini ketika ada konslet dan sekringnya putus, kita cukup cabut bagian tutup sekringnya seperti ini. Ini sangat mudah ya buat kita mengganti sekring. Kita cabut saja agar kita tahu. Di sini sekring ini memakai 40 ampere. Kita pasang lagi penutupnya juga. Sekarang akan saya pasang pengkabelan. Ketika memasang kabel dari inverter ke aki, usahakan jangan sampai terbalik ya. Bagian kabel yang berwarna merah kita pasang di soket yang berwarna merah juga, seperti ini. Oh ya, di sini ada ring. Ring ini letaknya di sini. Dua-duanya juga ada. Kita pasang kabelnya langsung. Jangan sampai terbalik agar tidak konslet ya, agar tidak terjadi kerusakan yang tidak diinginkan. Kabel yang hitam, yang min juga kita pasang bautnya. Nah, sudah terpasang semua. Pastikan di bagian saklar sebelum kita pasang bagian japit ini, usahakan saklar on off di posisi off. Di sini saya memakai baterai seperti ini. Di sini tertera kapasitas 8 ampere 12 volt. Kalau inverter, agar kita bisa mendapatkan daya yang tinggi, daya output yang tinggi, kita wajib bisa dikatakan harus memakai baterai yang baik atau aki yang baik agar performa inverter ini dayanya bisa maksimal. Karena kunci inverter itu sumbernya dari aki atau baterai. Kalau aki atau baterainya loyo, otomatis inverternya akan loyo juga. Daya yang dihasilkan tidak maksimal. Sekarang akan saya coba hubungkan. Bagian yang merah untuk plus, dan yang min ke bagian kabel yang hitam. Sekarang kita coba on kan. Di sini LED hijau menyala, artinya inverter sudah hidup, bisa digunakan. Serta kipasnya juga sudah hidup ya. Di sini kipasnya anginnya mengarah keluar, artinya dia angin masuk dari depan dihisap keluar. Jadi udara yang di dalam, hawa panasnya itu akan dihisap keluar. Kipasnya cukup
senyap ya, tidak berisik-berisik amat seperti inverter yang lainnya. Suara kipasnya lebih nyaman, jadi tidak mengganggu. Sudah nyala. Sekarang kita coba cari beban. Saya coba pasangkan beban lampu seperti ini. Kita hubungkan langsung. Apakah menyala? Ternyata menyala. Jadi inverter ini berfungsi dengan normal ya. Oke, saya matikan. Jadi untuk penggunaan inverter Visero ini, usahakan dayanya tidak melebihi kapasitas yang tertera pada label. Di sini kan labelnya tertera 500 watt. Kita jangan memakai beban melebihi dari daya yang ada di label ini. Usahakan sebenarnya kalau inverter itu kalau ingin awet, sebaiknya bebannya itu memakai separuh dari daya yang dipunya inverter ini. Artinya kalau inverter ini berdaya 500 watt, nah, maksimal kita memasangkan bebannya separuh dari daya inverter ini. Daya ini 500 watt maksimal, artinya dengan beban terus menerus manjer, istilah bahasa Jawanya, kita memakai 250 watt, jadi separuhnya dari ini, agar inverter ini awet. Oke, jadi seperti ini review hari ini. Bagi yang ingin membeli inverter, ini cukup rekomendasi. Bisa menyalakan peralatan elektronik Anda. Oke, terima kasih.